السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، وقال الله في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال الله في القرآن العظيم أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: طلب العلم فريضة على كل المسلم والمسلمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat berkumpul membaca sholawat, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, beristighfar, bersama-sama mendoakan umat, mendoakan keluarga kita, menginginkan, berdoa menginginkan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhirat kita dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Tidak seluruh manusia dapat mendapatkan kenikmatan, yaitu bisa menyebut nama Rasulullah SAW, bisa berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia di luar sana yang mudah-mudahan kita semua tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalaminya, tetapi banyak dimanapun kita berada, justru orang-orang semakin nikmat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semua akan menjauhkannya daripada Allah, akan menjauhkan siapapun yang bermaksiat kepada Allah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan melihat keadaan-keadaan yang seperti itu, patut untuk kita syukuri bahwa Allah masih menakdirkan kita yang banyak kemaksiatan ini, yang banyak dosa ini. Malam ini Allah masih menakdirkan kita untuk bisa sama-sama bersolawat, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita cintai Rasulullah di hari ini. Semoga kita di akhirat pun, sampai kita meninggal, sampai kita menghadap kepada Allah, hati kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ini kenikmatan yang sangat harus kita syukuri. Perlu kita terus dengan kita cara bersyukurnya kita untuk daripada nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perbanyak ibadah kita, perbanyak zikir kita mengingat Allah. Oh, waktu pekerjaan banyak, saya tidak punya banyak waktu karena saya punya kewajiban begini, punya kewajiban begitu. Paling tidak jangan pernah kita lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pekerjaan kita, walaupun dalam kegiatan apapun kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Entah istighfar, memohon kepada Allah, memohon ampunan. Itu berarti secara tidak langsung kita memohon ampunan kepada Allah, secara tidak langsung kita pun mengingat Allah. Karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, baca la ilaha illallah, baca terus. Ini adalah bukti, sebagai bukti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu bersyukur, dibuktikan dengan kita mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diingat, tetapi juga kita sebut dalam lisan kita. Lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya," tidak satu pun mengucapkan salam kepadaku. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Bersolawat kepada Rasulullah, tidak satu pun mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Tidak satu pun dari kalian bersolawat atau mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Setiap kita salam kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh," dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan jawaban salam daripada Rasulullah tersebut adalah doa. Wa alaikassalam, keselamatan atasmu, wa rahmatullah, dan rahmat Allah atasmu, wa barakatuh, dan keberkahan Allah pula atasmu. Kalau kita mendoakan dari dapat doa dari orang tua kita, insya Allah doanya orang tua kita langsung diijabah oleh Allah. Insya Allah kita didoakan selamat, pasti kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kita dapat, nggak usah jauh-jauh dapat doanya Rasulullah dulu. Andaikan kita sempat mendapatkan atau nama kita disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dulu, terus diriwayatkan nama kamu pernah disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan didoakan semoga hidup kamu selamat, insya Allah kita yakin kita akan selamat dunia akhirat. Betul. Kita disebutkan oleh misalnya orang-orang tua kita diceritai, kamu dulu pernah didoakan oleh Syekh Muhammad Zaini waktu masih di perut ibumu agar kamu ini menjadi orang yang soleh. Yakin kita nanti insya Allah pasti Allah takdirkan saya akan menjadi orang soleh berkat doanya orang-orang soleh, berkat doanya para ulama. Apalagi kalau kita mendapatkan doa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita ucapkan salam kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buktinya Rasulullah sendiri yang menyebutkan dalam hadisnya, yang mana yang mengatakan demikian ini keluar daripada lisan yang tidak pernah berbohong, keluar daripada lisan yang kata-katanya tidak pernah tidak terbukti. Semua kata-kata Rasulullah SAW, apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, semuanya terbukti di setiap zaman. Semuanya terbukti di setiap zaman. Bukan hanya di zaman dulu, bukan hanya kelak di akhir zaman, bukan hanya di zaman pertengahan. Di setiap zaman, apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW selalu terbukti.
Dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah, sehingga kita dapat mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dan yang kita muliakan para ulama kita, para guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus kepada guru kita, Guru Jam'ani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, selalu bisa membimbing kita, selalu bisa mengajak kita bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat pun kita bisa berkumpul dengan beliau, juga berkumpul bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita semua memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan umat Rasulullah ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Saking mulianya umat Rasulullah, saking mulianya kita ini sebagai umat Rasulullah, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang dinamakan umat Rasulullah bukan hanya para sahabat Rasulullah, bukan hanya orang-orang yang hidup di zaman tabi'in, tetapi seluruh sampai nanti kelak di akhir hari kiamat, semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah lah yang akan selamat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua ini menjadi umat yang mulia. Setiap diri kita ini memiliki kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lain. Bahkan saking mulianya umat Rasulullah, saking mulianya kita ini sebagai umatnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah itu pengen menjadi umatnya Rasulullah, pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, pengen seperti kita, pengen seperti apa yang Allah berikan kepada kita ini. Bukan hanya umat Nabi yang terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu pengen menjadi seperti kita. Saking mulianya umat Rasulullah SAW di sisi Allah, saking banyaknya kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, kita salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita masih banyak bermaksiat. Tidak satu pun orang di dunia ini yang tidak pernah bermaksiat. Enggak usah jauh-jauh, kita diberi kenikmatan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat, bisa melirik, bisa melihat macam-macam, bermacam-macam yang bisa kita lihat. Tapi Allah atur, ini yang halal, ini yang boleh dilihat, tapi ini yang haram, ini tidak boleh dilihat. Masih saja kita lihat yang halal, tidak puas dengan itu kita lihat pula yang haram. Tetapi Allah saking cintanya kepada umat Rasulullah, saking cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak dicabut langsung serta-merta dicabut oleh Allah kenikmatan melihat kita. Tidak, masih dibiarkan kita bisa melihat. Andaikan Allah mau langsung, oh kalau kamu lihat yang halal, mata bisa melihat. Andaikan kamu pakai yang haram langsung buta, mungkin kita semua akan buta. Saking banyaknya kemaksiatan kita, saking banyaknya, saking seringnya mata-mata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap enteng hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh nikmat yang luar biasa. Dengan begitu banyak dosa kita, ini baru mata saja, belum tangan, belum telinga kita, belum lisan kita, baru mata saja yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mata ini saja sering kita gunakan untuk maksiat, tapi masih saja Allah berikan mata tersebut kepada kita, masih saja mata tersebut dapat berfungsi dengan normal. Masih saja mata tersebut dapat melihat warna-warna apapun yang ada di dunia ini, kenikmatan apapun yang Allah berikan, keindahan apapun yang Allah takdirkan, yang Allah wujudkan di dunia ini, masih saja kita dapat menikmatinya dengan mata kita. Walaupun mata kita ini adalah pemberian daripada Allah, dan sering kita khianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan kita melihat hal-hal yang haram. Tapi masih saja Allah cinta kepada kita dengan kita diberikan kenikmatan untuk bisa melihat.
Alhamdulillah. Ini perlu kita istighfari dosa-dosa kita tersebut, apa-apa yang telah kita lakukan, agar Allah ini cinta kepada kita. Terkadang kita ini memiliki keinginan, oh pengen begini, pengen begitu, punya planning ini, punya rencana itu. Oh saya nanti kalau punya usaha, saya pengen usaha begini. Oh orang-orang ini punya usaha begini, kenapa saya usahanya sama, kerjanya mulai jam ini sampai jam ini sama, tapi kenapa hasilnya saya beda? Dia hasilnya banyak, kenapa saya cuma sedikit hasilnya? Ternyata sebab yang menghambat rezeki kita, apa-apa yang kita inginkan ini masih terhambat, padahal kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal usaha kita juga sudah maksimal, tapi kenapa terus rezeki ini tertutupi, masih ini lambat, ini begitu, nggak sama dengan orang-orang yang di sekitar kita? Ternyata saking banyaknya kemaksiatan kita yang belum kita baca istighfar, yang belum kita istighfari, yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan tersebut, atas dosa-dosa tersebut. Maksiat mata menghambat rezeki. Rezeki ini bukan hanya uang saja, bukan hanya harta saja, kesehatan, rezeki. Sakit, makin hari nggak sembuh-sembuh maka makin sakit. Obat maka udah banyak diminum, macam-macam. Dokter sini, dokter situ, dokter sana, nggak sembuh-sembuh. Sekalinya masih banyak kemaksiatan yang dilakukan tanpa terasa. Masih sering melihat maksiat, masih sering mendengarkan fitnahan atau ngomongin orang dengan lisannya. Ini yang menghambat rezeki sehat datang kepada kita. Menghambat rezeki sehat itu Allah berikan kepada kita dikarenakan dosa-dosa kita yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat rezeki, harta rezeki, anak rezeki. Terkadang kita sudah usaha ini, usaha itu berpuluh-puluh tahun, kenapa belum dikasih rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih banyak dosa yang belum diistighfari. Tetapi bukan berarti kalau belum punya anak atau belum dapat rezeki atau enggak sehat-sehat berarti ini ahli maksiat. Bukan seperti itu. Tidak, bukan kita ini untuk mengoreksi orang lain. Oh berarti ini ahli maksiat. Sakit terus berarti ahli maksiat. Oh kiri terus berarti ahli maksiat. Enggak, bukan seperti itu. Tidak. Bukan sebagai tolak ukur orang lain, tetapi kita mengukur, mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana keadaan kita? Kita ingat-ingat kembali. Oh seperti ini. Oh dosa mana yang belum saya istighfarin? Mulai saya balik itu mulai saya wajib sholat, mulai saya apa? Oh saya alhamdulillah tidak pernah bermaksiat. Tetapi apa? Oh ternyata banyak mulai balik saya itu kemarin sholat banyak yang lepas. Ternyata waktu saya sholat itu sudah usia 21 tahun atau 22 tahun baru saya rajin sholat. Sebelumnya saya nggak pernah sholat atau sering melalaikan sholat dan belum dikotok sampai sekarang. Belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini yang menghambat Allah kabulkan apa-apa keinginan saya. Tapi mengoreksi diri kita sendiri. Allah ajarkan ilmu ini, Allah titipkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan pada para sahabat sampai para ulama kita sampai kepada kita ini. Bukan kita untuk mengoreksi orang lain, tetapi untuk kita koreksi diri kita sendiri. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita putus asa kepada Allah. Setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta sama Allah apapun doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir saya mampu enggak ya kira-kira kalau Allah beri seperti ini? Saya mampu enggak ya kalau Allah beri seperti ini? Saya mampu enggak kalau Allah penuhi keinginan saya yang ini atau yang itu? Jangan melihat kemampuan kita, tapi lihatlah kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Kalau kita
kita belum mampu, insya Allah Allah penuhi keinginan kita, sekaligus dimampukan kita untuk menerima keinginan tersebut. Lihatlah siapa yang memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah, jangan lepas istighfar, jangan lepas zikir, tetap berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Yang merintahkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku penuhi keinginanmu. Apapun keinginan kita, jangankan cuman baju, jangankan cuman gini, cuman gitu. Dunia dan seisinya Allah bisa buat. Alam semesta surga neraka Allah mampu buat. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keinginan kita pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah zikir, fadilah kita mengingat Allah, fadilah kita bersolawat kepada Rasulullah ini akan Allah penuhi keinginan kita dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tiba-tiba, oh dapat rezeki ini, oh tiba-tiba yang awalnya sakit dikasih obat ini nggak mempan, obat itu nggak mempan, sekalinya sudah nggak minum obat, banyak zikir, sembuh sendiri Allah berikan. Tiba-tiba sembuh secara tiba-tiba, bisa. Sebagaimana cerita yang masyhur. Insya Allah semua dari kita mungkin sudah sering dengar cerita tersebut. Yang mana Imam Ahmad pernah sekali waktu, Imam Ahmad itu habis sholat subuh, diriwayatkan habis sholat subuh, bingung jalan depan rumahnya, mondar mandir, depan rumahnya nih, mulai habis sholat subuh, habis selesai wirid, mondar mandir. Nggak lama akhirnya timbul keinginan ke satu desa, yang mana desa tersebut agak jauh dari rumah beliau. Kalau melakukan perjalanan kira-kira pagi, kalau ya ba'dul fajar atau ba'da isyraq berangkat, mungkin sampai sana setelah zuhur. Akhirnya saking keinginan tadi ini, pokoknya ingin saja berangkat, akhirnya berangkat Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan. Singkat cerita melakukan perjalanan ke desa tersebut. Yang Imam Ahmad pengen ke sana. Yang mana Imam Ahmad nggak tahu nanti di sana pengen ngapain, mau ketemu siapa, keluarga juga nggak ada di sana. Pokoknya hatinya tergerak saja pengen ke sana. Akhirnya berangkat. Dalam riwayat yang lain ada yang sebulan perjalanan, macam-macam. Walhasil singkat cerita sampailah Imam Ahmad ke desa tersebut. Yang mana seluruh orang di wilayah tersebut mengetahui bahwa Imam Ahmad ini wali besar, ulama besar, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk ke dalam masjid, habis sholat Imam Ahmad mau istirahat di sana, diusir. Jangan istirahat sini, istirahat luar. Padahal orang ini kalau tahu dia ini Imam Ahmad yang diusir ini, mungkin dia bakal minta maaf. Mau berguru sama Imam Ahmad, karena dulu ndak ada foto, masih ndak zaman sekarang. Alhamdulillah kalau zaman sekarang kita pengen tahu, oh guru sekumpul, oh ini beliau, alhamdulillah wa syukurillah. Pengen tahu, oh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, oh ada. Pengen tahu Habib Umar yang mana, ada. Syekh Muhammad Maliki, ada semuanya, alhamdulillah. Habib Mutal Kazim ada, semuanya kita pengen. Ulama sekarang ada. Zaman dulu nggak ada foto, jadi orang kenal nama tapi nggak tahu orangnya yang mana. Akhirnya diusir, singkat cerita diusir dari masjid. Diusir dari masjid, akhirnya ketemu bapak tua. Oh, kamu bukan orang sini ya? Kata bapak tua. Iya, kata Imam Ahmad, saya bukan orang sini, saya dari desa sebelah. Kalau begitu kamu tidak ada tempat tinggal, tidak ada. Ayo ikut ke rumah saya. Ikut ke rumahnya orang tua tersebut, duduk, tidak lama, dibuatkan minuman sama roti kering, dikeluarkan. Oh ya khair, alhamdulillah wa syukurillah. Sambil Imam Ahmad tadi nikmatin jamuannya daripada orang tua tersebut, orang tua tadi itu ngadu adonan roti. Sambil ngadu adonan roti, ada yang meriwayatkan dia baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang meriwayatkan baca la ilaha illallah, ada yang meriwayatkan baca istighfar. Walhasil zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil ngadu adonan roti. Akhirnya tanya Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak tua sudah berapa lama engkau melakukan hal yang seperti ini? Mengadu adonan roti sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sudah cukup lama saya lakukan ini. Sekitar 30 tahunan.
Masya Allah. Kadang kita baru istiqomah 40 hari sudah kayaknya bisa terbang ini. Baru istiqomah 40 hari biasanya merasa bisa terbang. Ini 30 tahun istiqomahnya. Ngaduk adonan roti sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas apa yang sudah engkau dapatkan dari hasil engkau berzikir setiap hari sambil mengaduk adonan roti yang engkau jual ini? Engkau sambil berzikir kepada Allah, apa yang telah engkau dapatkan atas itu semua? Apa kata Bapak tua tadi itu? Semua doa-doaku, semua apa yang aku inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginanku, apapun yang aku keinginkan, entah yang besar sampai yang kecil, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu yang belum. Bukan tidak dipenuhi, belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Aku dari dulu ini pengen ketemu sama yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari dulu saya pengen ketemu sama yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu mendengar dia pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi sampai saat ini belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang meriwayatkan teriak Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Saking takjubnya, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal habis sholat subuh dibingungkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat bimbang sehingga ingin pergi, ditanamkan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin pergi ke desa tersebut. Sampai di desa tersebut masih diusir oleh orang yang ada di masjid, sampai ke rumahnya bapak tua ini. Semua ini terjadi hanya Allah ingin menginginkan doanya orang tua tersebut, menginginkan untuk memenuhi apa yang orang tua tersebut inginkan. Subhanallah. Kalau sudah Allah yang punya mau, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Orang tua tersebut, bapak tua tersebut, berkat dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai dia capek-capek pergi ke kotanya, ke desanya Imam Ahmad bin Hanbal untuk mencari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbalnya yang Allah datangkan kepada orang tua tersebut. Kalau Allah sudah mau memenuhi keinginan hambanya, mau memenuhi doa-doa hambanya, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir nanti gimana, ini gimana, ini gimana. Sedangkan kita andaikan tahu-tahu Pak Gubernur atau orang yang punya perusahaan tambang ini, andaikan, jangan berdoa begitu ya, besok-besok mudah-mudahan datangnya orang tambang. Andai kata tahu-tahu yang punya perusahaan tambang yang kita tahu ini orang mampu, kata-katanya nggak pernah luput, datang kepada kita terus ngomong, kamu sudah kalau perlu apa-apa bilang aja sama saya, ini nomor saya, perlu apa-apa ngomong langsung saya suruh orang untuk belikan apa yang kamu pengen atau penuhi keinginanmu. Saya bakal suruh orang untuk penuhi keinginanmu. Apapun dari hal yang terkecil sampai yang besar, ngomong aja, nggak usah malu-malu. Yakin nggak kita? Yakin. Ini orang mampu. Ini kalau tolak ukur ya, ini mampu, nggak mungkin dia nggak nempati janjinya. Apalagi ini orang besar, nggak mungkin dia nggak nempatin janjinya. Itu baru manusia yang mana rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih meminta rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang janji Allah Subhanahu wa taala, kalau yang janji yang menciptakan dunia dan seluruh isinya, apakah kita masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah sendiri yang telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku penuhi keinginanmu. Apa yang engkau minta bakal aku penuhi. Janji Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ini saja banyak orang-orang yang dapat menepati janjinya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini banyak orang yang dapat memenuhi janjinya, menepati janjinya, padahal masih terbatas kemampuannya. Masih ada yang mustahil bagi manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tiada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
terus berdoa kepada Allah, minta apa yang kita inginkan, tetapi jangan lupa kita mohon ampun dulu kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang dapat memenuhi keinginan kita, tidak ada yang dapat memuliakan kita, tidak ada yang dapat membahayakan kita, tidak ada yang dapat menghinakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memuliakan kita, walaupun seluruh dunia menghinakan kita, walaupun seluruh dunia berkongsi, bersatu padu untuk menghancurkan kita, menghinakan kita, membahayakan kita, kalau Allah sudah mau memuliakan kita, gak ada yang mampu untuk menghinakan kita di dunia, apalagi nanti sampai di akhirat. Hatta di dunia pun tidak akan mampu menghinakan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tidak akan mampu seluruh dunia ini memuliakan seseorang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh dunia bersatu padu menyusun rencana untuk memuliakan seseorang tersebut, tetapi kalau Allah sudah ingin menghinakan orang tersebut, tidak akan menjadi mulia orang tersebut. Hatta di dunia, walaupun kelak sampai nanti di akhirat. Ketentuan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dekati kekasihnya Rasulullah SAW. Dekati orang tua kita, menjadi hamba-hamba yang birrul walidain. Yang terakhir, kunci kebahagiaan kita, kunci keselamatan kita, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat ini untuk menggapai cintanya Allah, menggapai ridhonya Allah, menggapai cintanya Rasulullah SAW kepada kita, kuncinya ada pada kedua orang tua kita. Oh, tapi orang tua saya ini begini, orang tua saya itu ahli maksiat, orang tua saya nggak cinta sama majelis, kadang orang tua saya begini. Masa saya masih harus birrul walidain? Masa saya harus berbakti kepadanya? Urusan orang tua kita bermaksiat, orang tua kita nggak memberi kita nafkah, orang tua nggak mendidik kita, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh membalas mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas kita untuk membalas keburukan orang tua kita, bukan. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai anak hanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Andaikan diibaratkan, jika ada anak lahir, ketika lahir di dunia, mulai lahir dibuang sama ibunya. Gak diasuh, gak dikasih makan, gak disusuin, gak dinafkahin, gak dikasih baju, lahir langsung dibuang sama ibunya. Ternyata Allah takdirkan anak tadi untuk bisa tumbuh besar, dirawat sama orang lain. Apalagi anak tersebut sampai menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang kaya. Sudah anaknya besar, sudah dewasa, sudah sukses, baru ibunya datang. Bilang, kamu itu anak saya yang melahirkanmu. Andai kata syarat baktinya anak itu terhadap jasa baiknya orang tua, kalau tolak ukurnya jasa baktinya seorang anak kepada orang tua itu adalah jasa baik daripada orang tua, maka anak tersebut gak wajib untuk berbakti, karena dia sudah dibuang. Kalau tolak ukurnya adalah nafkah atau perhatian daripada orang tua. Tetapi dalam agama Islam tidak. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita buang kita. Sejak lahir kita dibuang, tetap kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngelihat orang tua kita ini baik atau tidak sama kita, bukan. Tapi kita berbakti kepada kedua orang tua kita dikarenakan Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Enggak nanya
orang tua kita begini, itu urusan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas kita untuk membalas kesalahan orang tua, bukan tugas kita untuk menghukum orang tua kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita tetap selalu berbakti. Bagaimanapun kelakuan orang tua kita, bagaimanapun sifat dan sikap orang tua kita, tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetap kita wajib menjaga hatinya. Bukan hanya menjaga sikap kita, tapi kita wajib menjaga hati kedua orang tua kita. Sebab ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtillahu fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Apabila orang tua kita ridho kepada kita, walaupun ibadah kita belum maksimal, bukan berarti kita santai-santai nggak ibadah, tidak dibenarkan. Kita berbakti, kita berusaha memaksimalkan ibadah kita, walaupun ternyata setelah kita berusaha Allah takdirkan ibadah kita ini tidak bisa maksimal, dan kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan kemaksiatan, ternyata kita masih saja tenggelam dalam kemaksiatan, walaupun kita telah berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Berkat kita berbakti kepada orang tua sehingga kita mendapatkan ridho orang tua, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan barang siapa yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, demi Allah pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa walaupun telah beribadah sebanyak mungkin, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun istighfarnya, tetapi menyakiti hati orang tuanya, walaupun 1000 rakaat tiap malam sholat sunnah, 1000 rakaat tiap malam tahajud, 1000 kali atau 10.000 kali membaca istighfar, bersolawat kepada Rasulullah SAW, meninggalkan seluruh kemaksiatan yang ada, tetapi menyakiti hati orang tuanya sehingga orang tuanya murka kepadanya, maka Allah pun pasti akan murka kepadanya. Wa sukhtillahu fi sukhtil walidain. Walaupun kita menjadi ahli ibadah sekalipun, ahli ilmu sekalipun, tapi ketika kita sakiti hati orang tua kita, ketika orang tua murka kepada kita, maka Allah pasti akan murka kepada kita. Dan barang siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sengsara di dunia dan sampai nanti di akhirat. Allahumma ba'idna. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu beristighfar kepada Allah, mengingat kesalahan-kesalahan kita, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lisan kita, kepada hati kita, untuk bisa selalu mengucapkan sholawat serta salam kepada Rasulullah dengan hati yang rindu kepada Rasulullah, dengan hati yang menginginkan berada di samping Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dan Allah takdirkan kepada kita, Allah berikan hati kepada kita untuk selalu bisa menjaga hati orang tua kita, bisa menjaga sikap kita kepada kedua orang tua kita, bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita. Berkat ridho daripada kedua orang tua kita tersebut, kita pun mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang birrul walidain, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa berkumpul dengan guru-guru kita, ditakdirkan oleh Allah untuk selalu bisa dekat dengan guru-guru kita, sehingga kita dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhirat kita dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dalam beradab atau berakhlak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Inilah saya yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.